Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka pemaparan aksi nyata guru penggerak, yang mana akan dibawakan oleh Bapak Agus Hasbullah SPDI. Adapun susunan acara pada kegiatan hari ini, yang pertama pembukaan, kedua pemaparan, ketiga tanya jawab yang akan dipandu oleh saya sendiri. Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara pemaparan ini dengan membacakan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Agus Hasbullah diperkenankan untuk memaparkan pemaparan aksi nyata guru penggerak. Perlu diketahui beliau adalah calon guru penggerak Kabupaten Subang angkatan ke-6. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator Ibu Elin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan sejawat, staf pengajar SDN Angkasa 1 yang saya hormati. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah, kegiatan aksi nyata modul 14 pendidikan guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Subang. Saya sendiri Agus Hasbullah, mudah-mudahan selama kurang lebih 30 menit ke depan akan memaparkan diseminasi budaya positif di sekolah kita ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita mulai kegiatan ini. Bapak Ibu, perlu kita ketahui bahwa pendidikan guru penggerak ini adalah untuk mencetak yaitu profil pelajar Pancasila, di mana profil pelajar Pancasila yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini merupakan tujuan utama bahwa setiap siswa, setiap pelajar itu harus memiliki iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan tentunya berakhlak yang baik atau berakhlak mulia. Kemudian yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang ketiga yaitu gotong royong. Yang keempat mandiri. Yang kelima kreatif, dan yang keenam adalah bernalar kritis. Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui bersama, tokoh pendidikan Indonesia yang sangat termasyhur dan mungkin sekarang mulai diperkenalkan kembali karena filosofinya yang sangat luar biasa terhadap dunia pendidikan, yaitu Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan apapun yang dilakukan oleh seseorang itu hendaknya dapat bermanfaat bagi dirinya sendiri, bermanfaat bagi bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia dunia pada umumnya. Nah, Ki Hajar Dewantara ini adalah bapak pendidikan Indonesia. Beliau memiliki filosofi atau pandangan hidup khususnya pendidikan yang sangat mulia, yang sangat bagus untuk diterapkan di dunia pendidikan Indonesia. Bila selama ini mungkin kemarin kita masih mengacu kepada dunia pendidikan dari barat dan sebagainya. Nah, marilah dengan kegiatan ataupun acara diseminasi ini kita mengenal kembali Ki Hajar Dewantara, kita kembali lagi kepada filosofinya, di mana pendidikan adalah sesuatu yang bermanfaat baik untuk dirinya, untuk bangsanya, dan bermanfaat bagi manusia pada umumnya. Bapak Ibu, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang pertama adalah
tujuan pendidikan yang ingin beliau capai. Yang pertama, pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Jadi tujuan pertama itu adalah menuntun. Yang namanya menuntun itu berarti mengarahkan, menunjukkan. Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan kodrat yang terjadi ini pada anak-anak supaya mereka tentunya berbahagia nanti kelak setelah mungkin mereka menamatkan sekolahnya masing-masing, selamat di dunia dan selamat di akhirat, tentunya tujuan utamanya. Kemudian yang kedua, kodrat alam, yaitu kodrat yang berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Nah, tujuan pendidikan yang kedua ini adalah membentuk sifat ataupun sikap dari anak ini, walaupun mereka berada di lingkungan manapun, mereka harus tetap mengindahkan sifat-sifat yang baiknya. Kemudian yang ketiga, kodrat zaman. Bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus memberikan keterampilan kepada siswa kita ini sesuai zamannya, agar mereka bisa hidup, berkarya, dan menyesuaikan diri. Jadi kita sebagai pengajar, sebagai guru, diwajibkan untuk memberikan bekal, memberikan mereka sebuah usaha, keterampilan, agar mereka nanti atau kelak sesudah menyelesaikan pendidikannya bisa hidup sesuai dengan zamannya. Jangan mereka bebani dengan beban yang sangat berat sehingga kehidupannya menjadi berat. Nah, Bapak Ibu, pendidikan itu harusnya berpusat kepada siswa. Apa artinya? Sistem pembelajaran berpusat pada siswa adalah sistem yang seharusnya dibangun oleh siswa tanpa harus mengandalkan pengajaran dari guru. Masih kurangnya minat baca siswa ini kadang menimbulkan ataupun mereka tidak belajar. Mereka hanya disuapi saja ilmu-ilmu dari gurunya. Seharusnya siswa membaca materi pelajaran terlebih dahulu supaya apa yang tidak dipahami dapat ditanyakan langsung ketika pembelajaran. Nah, dengan proses ini insya Allah akan membentuk siswa-siswa yang memang berkompeten nanti di bidangnya. Kemudian Bapak Ibu perlu diingatkan kembali bahwa kita mempunyai trilogi pendidikan ya, terdapat suka ada di baju mungkin ya. Nah, apa trilogi pendidikan itu? Yang pertama ingarso sung tulodo. Apa artinya? Di depan memberi teladan. Nah, sebagai pengajar, sebagai guru, kita harus memberikan teladan baik itu kepada rekan kita maupun kepada anak didik kita. Kemudian yang kedua, ing madia mangun karso, di tengah memberi semangat. Nah, ketika para siswa sedang belajar, tentunya kita sebagai pengajar, sebagai guru harus tetap memberikan semangat kepada mereka agar mereka dalam belajarnya itu bersemangat, tidak loyo di tengah jalan. Kemudian yang terakhir, tuturi handayani, di belakang memberikan dorongan. Nah, di sini sebagai seorang pengajar, seorang guru, kita tetap memberikan motivasi, dorongan kepada siswa kita agar tetap belajar, agar tetap menuntut ilmu sehingga cita-citanya tercapai di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, beberapa hal yang saya pelajari kemarin ketika mengikuti kegiatan ataupun pembelajaran calon guru penggerak ini, yaitu nilai dan peran guru penggerak itu sendiri. Adapun nilai guru penggerak yang pertama yaitu mandiri. Mandiri di sini maksudnya selaku guru kita harus mandiri, bukan mandi sendiri ya. Maksudnya harus berkompeten, tidak tergantung kepada orang lain. Contoh misal Bapak Ibu, kadang-kala kita membuat RPP saja suka
mendownload ya. Padahal RPP itu kalau mendownload mungkin tidak sama dengan siswa kita yang akan kita ajarkan. Mungkin RPP itu di daerah mana, kemudian RPP itu diajarkan di sekolah kita. Nah, akan menimbulkan kerancuan karena situasi dan kondisinya memang berbeda. Pun demikian, kalau misal kita masih menggunakan hasil buatan orang lain, itu harus dimodifikasi, ya, dibarukan seperti itu. Kemudian reflektif. Ya. Reflektif artinya segala sesuatu yang pernah kita alami, yang kita pernah ajari, atau yang pernah kita dirasakan itu harus diwujudkan kepada orang lain, harus diajarkan lagi kepada orang lain. Nah, sebagai salah satu contohnya adalah kegiatan siang hari ini. Ini adalah bentuk reflektif ketika saya mengikuti kegiatan guru penggerak kemarin. Yang ketiga dari guru penggerak yaitu kolaboratif. Nah, diharapkan kita sebagai pengajar, sebagai guru harus selalu berkolaborasi atau bekerja sama dengan yang lainnya, baik itu kepala sekolah misalnya, kemudian rekan sejawat maupun orang tua siswa itu sendiri. Karena dengan berkolaborasi maka pendidikan ini akan tercapai dengan baik. Tetapi kalau sebaliknya kita tidak bekerja sama, tidak berkolaborasi, hasilnya tidak akan tercapai dengan baik. Kita misalnya dengan kepala sekolah ribut, atau dengan rekan sejawat tidak akur, ataupun dengan orang tua siswa. Nah, dengan kolaborasi ini insya Allah akan tercapai tujuan pendidikan yang lebih baik. Kemudian selaku guru yang nomor 4 adalah harus inovatif, Bapak Ibu ya. Kita harus bahasakan itu out of the box. Jadi harus kreatif, mencari solusi. Apabila tidak ada RPP, misalnya kita buat RPP, kita bahan ajarnya dari mana? Bahan ajar tidak harus terpaku dengan IT ya, tapi dengan situasi kondisi yang ada di lapangan itu bisa menjadi bahan belajar. Kemudian yang kelima, nilai guru penggerak yaitu berpihak pada murid atau peserta didik. Apapun yang kita lakukan, pembelajaran kita lakukan di kelas ataupun di luar kelas itu harus berpihak pada siswa. Jangan keinginan sendiri. Misalnya begini, kita belajar hari ini tujuannya seperti ini, tujuan kita selaku guru, padahal anak tidak mengerti. Nah, seharusnya nilai guru penggerak ini, nilai kita sebagai guru adalah setiap pembelajaran apapun yang kita ajarkan itu harus berpihak pada peserta didik. Kemudian Bapak Ibu, kalau tadi adalah nilai guru penggerak, sekarang peran guru penggerak. Yang pertama, peran guru penggerak yang pertama adalah menjadi pemimpin pembelajaran. Nah, pemimpin pembelajaran ini bukan kepala sekolah ya. Pemimpin pembelajarannya adalah kita sendiri yang bisa memimpin keadaan, situasi, kondisi dalam pembelajaran di kelas. Jangan sampai ketika kita memberikan pelajaran, anak ribut, anak tidak memperhatikan, berarti kita selama pembelajaran ini tidak menjadi pemimpin, mungkin malah penonton gitu. Nah, diharapkan dengan kita mengikuti kegiatan ini, peran guru penggerak itu adalah menjadi pemimpin ketika pembelajaran. Yang kedua, menggerakkan komunitas praktisi. Dengan adanya kegiatan guru penggerak ini, mari kita sama-sama membuat komunitas. Tentunya komunitas pendidikan. Karena berhasil tidaknya pendidikan khususnya di sekolah kita ini tergantung dengan komunitas itu. Apabila kita sendiri-sendiri untuk mewujudkan tujuan itu, maka tidak akan berhasil. Maka diharapkan ke depan kita membuat sebuah perkumpulan atau komunitas praktisi tersebut. Kemudian yang ketiga, peran guru penggerak adalah menjadi coach bagi guru lain. Coach artinya kan pelatih. Nah, diharapkan dengan menjadi coach ini
Guru penggerak bisa membantu, bisa melatih rekan-rekannya untuk menjadi lebih baik lagi. Kemudian yang keempat, mendorong kolaborasi antar guru. Tentunya di dalam suatu sekolah berbagai macam kemampuan Bapak Ibu guru itu macam-macam. Dan alangkah baiknya itu semua bisa berkolaborasi, bisa bekerja sama agar bisa mewujudkan hasil yang lebih maksimal. Kemudian yang kelima, mewujudkan kepemimpinan murid. Nah, kita selaku guru harus bisa menjadikan siswa kita, murid kita ini menjadi seorang pemimpin, seorang leader. Bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi menjadi pemimpin yang akan datang. Nah, kemudian Bapak Ibu, kemudian ada budaya positif. Nah, budaya positif ini meliputi 6 hal. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon. Kemudian yang kedua yaitu konsep disiplin positif. Kemudian yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kelima, 5 posisi kontrol. Dan yang terakhir, yang keenam, yaitu segitiga restitusi. Mari kita bahas sama-sama. Yang pertama, perubahan paradigma stimulus respon. Untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang mungkin selama ini dijalankan oleh sekolah kita. Nah, bentuk kedisiplinan itu tidak harus baku setiap tahun itu terus, tetapi harus dilakukan perubahan-perubahan yang baik karena menyesuaikan zaman, ya. Sehingga tidak kaku gitu, tidak baku. Jadi disiplin itu ataupun paradigma itu harus tetap dirubah sesuai zamannya. Yang kedua, konsep disiplin positif merupakan topik pembahasan tentang disiplin. Belajar tentang konsep disiplin positif merupakan unsur utama dalam terwujudnya budaya positif yang kita cita-citakan di sekolah. Ada 3 macam motivasi Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia, yaitu yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya. Pasti setiap orang itu selalu menghindar dari namanya hukuman. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Konsep disiplin ini tentu harus dimiliki oleh kita ataupun murid kita. Jadi segala sesuatu itu 3 macam motivasinya selalu ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita selalu berusaha untuk menampilkan kemampuan kita pada orang lain agar dipercaya lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu, yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Ya. Misalnya ada contoh di slide ini yang saya jelaskan. Misalnya ada sebuah pertanyaan, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Kemungkinan jawabannya adalah untuk keselamatan. Kemudian ada contoh lagi, misalnya mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker atau mencuci tangan setiap saat? Nah, mungkin jawabannya adalah untuk kesehatan dan keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan itulah yang disebut sebagai suatu keyakinan. Yaitu nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal. Lepas
latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Nah, Bapak Ibu, keyakinan kelas ini harus kita coba tumbuhkan di kelas kita, di kelas masing-masing ketika mungkin nanti ke depan kita mengajar ya. Sekali lagi, keyakinan kelas bukan peraturan kelas. Jadi keyakinan kelas itu suatu keinginan, suatu peraturan yang memang disepakati oleh siswa itu sendiri dengan kita, tentunya keyakinan yang positif. Nah, di sini kriterianya adalah pertama, pembentukan keyakinan kelas itu bersifat abstrak dengan ataupun daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Kemudian yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya universal atau umum ya. Kemudian yang ketiga, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Kalau negatif itu tidak boleh. Kemudian keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak, simpel saja. Karena mungkin ini bahasa anak ya. Kalau bahasa kita panjang peraturannya. Kalau bahasa anak sesimpel mungkin, tapi dimengerti oleh mereka sendiri. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan kegiatan kelas ini lewat kegiatan curah pendapat. Jadi misalnya ada anaknya, ada siswanya di kelas itu ada 20. Nah, berarti 20 orang anak itu harus membuat keyakinan kelas. Bukan hanya misalnya anak-anak pintar ataupun anak yang kemampuannya lebih. Setiap anak diharapkan membuat keyakinan kelas. Dan ini slide contoh keyakinan kelas yang coba saya berikan kepada Bapak Ibu sebagai contoh saja. Misalnya keyakinan kelas 6 ini. Yang pertama misalnya ada seorang siswi yang membuat keyakinannya yaitu jaga kebersihan ruang kelas kita. Itu ya bahasa mereka. Jadi tidak harus bahasanya yang baku gitu. Jadi yang seperti ini, jaga kebersihan ruang kelas kita. Kemudian misalnya mari membantu kapanpun kita bisa. Jadi ini bahasa anak, bukan bahasa kita. Jadi diharapkan dengan adanya kegiatan diseminasi ini, kita ke depan ataupun pada saat nanti kita ke kelas, dengan berkolaborasi dengan anak, kita bisa membuat keyakinan kelas ini. Pak, bagaimana misalnya kalau bisa kelas 1? Nah, kelas 1 kan masih kecil, belum paham. Bisa saja dengan bahasa mereka sendiri, bahasa kelas 1 misalnya. Nah, kemudian yang keempat, Bapak Ibu, budaya positif itu adalah pemenuhan 5 kebutuhan dasar manusia. Pada intinya manusia memiliki keinginan, memiliki kebutuhan yang memang harus dipenuhi, ya, baik kita maupun siswa. Yang pertama, kebutuhan dasar kita itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, kita ajarkan kepada anak didik kita agar dimanapun kita nanti berada, kelak dewasa, kita bisa bertahan hidup, apapun itu. Tentunya bertahan hidup dengan cara-cara yang positif, bukan menghalalkan segala cara. Yang kedua adalah cinta dan kasih sayang, kebutuhan untuk diterima. Nah, kita sebagai guru, sebagai pengajar harus memberikan kepada siswa kita itu rasa cinta dan kasih sayang, sehingga mereka akan timbul dari itu semua sifat-sifat yang seperti itu. Kemudian yang ketiga, kebebasan kebutuhan akan pilihan. Nah, kita berusaha untuk memberikan kebebasan kepada siswa kita karena tidak semua anak memiliki kemampuan yang sama. Tidak semua anak memiliki kepribadian yang sama, pasti beda-beda. Nah, untuk itu marilah kita berusaha kepada anak didik kita, berilah mereka ruang, berikan mereka kebebasan untuk berekspresi. Mungkin anak itu bakatnya di bidang ini, mungkin anak ini kurangnya bidang ini tapi menonjolnya di hal yang lain. Jadi kita sebagai guru harus pintar-pintar melihat kemampuan anak seperti itu.
Kemudian keempat, berilah kesenangan kepada mereka. Jadi bukan hanya hukuman, bukan hanya aturan yang kita buat untuk mereka, berikanlah mereka kesenangan dalam belajar. Berilah mereka kenyamanan. Kadang-kadang kalau di SD suasananya lebih berbeda dengan TK. Kenapa anak-anak TK selalu ceria, anak-anak TK selalu istilahnya bermain, ya. Kemudian ketika mereka masuk SD, mereka jenuh karena mungkin pola belajar kita yang memang salah. Itu tidak dipungkiri ya Bapak Ibu, karena di TK mungkin mereka lebih banyak bermainnya ataupun lingkungannya juga lebih rapi, lebih tertata. Tetapi ketika mereka masuk SD, bertemu dengan orang-orang yang lain, teman-teman yang lain, maka ketidaksenangan itu muncul sehingga minat belajarnya semakin turun. Yang kelima adalah penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Berikanlah suatu motivasi, berikanlah suatu kekuatan kepada mereka apabila anak didik kita itu berhasil dalam segala sesuatu yang mereka idamkan. Misalnya juara, kita kasih reward, kasih penghargaan dan sebagainya. Ini adalah budaya positif untuk menguatkan anak, itu dengan penguasaan kebutuhan pengakuan atas kemampuannya. Bapak Ibu, kemudian yang kelima ada budaya positif yang kelima, yaitu 5 posisi kontrol. Yang pertama, guru itu adalah sebagai penghukum. Tentunya di sini hukumannya bentuk fisik atau verbal. Ya. Fisik maksudnya adalah dengan misalnya apa ya, memukul kasarnya atau yang lainnya. Pun verbal dengan kata-kata. Misal contohnya di sini saya contohkan adalah misalnya patuhi tata tertib. Nah, ucapan seperti itu adalah sebuah bentuk hukuman, penghukum. Kita sebagai penghukum. Kemudian yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Biasanya kita ini guru menyampaikan dengan suara yang lembut, tetapi nyinggung gitu ya. Bahasa nyinggung apa ya? Bahasa ini. Misalnya, bagaimana kalau orang tuamu tahu kamu seperti ini, kamu nakal seperti ini. Nah, ironi gitu ya. Kemudian yang ketiga, jadikanlah kita posisinya, kontrol kita itu sebagai teman. Guru memposisikan sebagai teman, menganggap siswa itu adalah teman kita. Bagaimana sih kalau kita punya teman? Ya, walaupun mereka bersalah, tetapi yang namanya teman kan selalu ada kebaikan yang selalu ingin ditunjukkan. Misalnya di sini, ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Itu kata verbal. Kemudian yang keempat, posisi kontrol kita sebagai guru adalah monitor atau pemantau, mengawasi. Contohnya misalnya, apa yang telah kamu lakukan? Dan sebagainya. Kemudian yang kelima, sebagai manajer atau pemimpin yang mengatur, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan mencari solusi. Jadi kepada anak yang salah, anak yang memang melakukan hal tidak baik atau kesalahan, kita harus posisinya nomor 5 ini sebagai manajer. Jadi para anak tersebut harus mempertanggungjawabkan perilakunya, kemudian mencari solusi terbaik dari semua itu. Nah, yang terakhir, yang keenam dari budaya positif ini adalah segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, yang pertama, langkah-langkah segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas. Kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Maksudnya adalah ketika anak ataupun siswa kita bermasalah, misalnya bermasalah di dalam kelas, seperti yang sudah saya lakukan, ada tugas kemarin membuat video segitiga restitusi. Ketika anak bersalah dalam belajar, itu kita tidak harus menegur langsung kepada anak.
Tetapi anak itu harus distabilkan dulu, harus diidentifikasi dulu kenapa seperti itu misalnya. Misalnya anak tidak membuat PR, kita jangan langsung mengecap pemalas dan sebagainya. Kita harus tanya dulu, kenapa tidak membuat PR? Mungkin di rumahnya ada hal-hal yang memang tidak bisa dilakukan anak itu untuk mengerjakan PR. Kemudian validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Nah, kemudian sesudah kita menanyakan penyebab dari kesalahan itu di kelas misalnya, kemudian kita panggil anak tersebut ke ruang kelas, ke ruang yang kosong misalnya, atau di tempat yang memang nyaman, tidak diketahui orang lain. Kesalahan kita misalnya banyak sekarang ini, ketika anak bersalah langsung dipanggil ke ruang guru. Di sana berkumpul banyak guru, mungkin ada kepala sekolah juga, kemudian anak itu dihakimi. Nah, itulah membuat mental mereka menjadi down, menjadi tidak karuan, sehingga alasan-alasan itu tidak keluar secara baik. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita semua memiliki motivasi internal. Nah, kesalahan yang mereka buat ataupun kesalahan yang anak-anak buat pasti ada alasannya kan, pasti ada penyebabnya. Nah, dengan penyebab itu kita sebagai guru harusnya bisa membuat solusi terbaik. Misalnya anak itu tidak mengerjakan PR karena tidak punya misalnya bukunya tidak ada. Mungkin kalau kita mampu, kita bisa memberikan mereka buku. Mereka tidak punya uang, kita kasih uang. Bukan ngasih terus, tapi dengan motivasi untuk mengerjakan tugas-tugasnya supaya tidak terlambat. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ini ada rancangan tindakan aksi nyata yang insya Allah kita akan laksanakan di sekolah kita ke depan. Judulnya tentunya adalah budaya positif. Kemudian yang menjadi latar belakangnya adalah membangun karakter dapat dilakukan dengan cara pembiasaan yang baik. Pembiasaan inilah yang dikatakan dengan budaya. Agar tercipta karakter yang baik, maka perlu juga adanya budaya yang positif. Nah, alhamdulillah di sekolah kita dilaksanakan budaya positif setiap hari sebelum masuk sekolah. Kita melaksanakan pembiasaan baik mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Senin misalnya upacara bendera, hari Selasa ada kegiatan senam bersama, kemudian ada literasi dan lain sebagainya. Itu adalah budaya positif yang harus memang dilaksanakan terus menerus. Anak-anak tuh bisa karena biasa. Nah, makanya kita pertahankan budaya positif, pembiasaan yang telah kita lakukan. Apa tujuannya? Tujuannya adalah membentuk karakter yang baik dan merdeka. Yang merdeka belajar bagi peserta didik. Dengan kegiatan ini tentunya karakter yang akan mereka miliki itu akan menjadi lebih baik lagi. Kemudian lini masa tindakan yang akan dilakukan. Yang pertama menjelaskan tentang budaya positif. Nah, pertama mungkin hari ini alhamdulillah saya bisa menjelaskan apa itu budaya positif di rekan-rekan semua, sejawat semua. Mungkin nanti di luar ataupun di anak-anak juga bisa dijelaskan dengan bahasa mereka supaya lebih mengerti. Kemudian membuat kesepakatan kelas tentang budaya yang akan dilakukan. Nah, ini mungkin ibu bapak wali kelas ya yang setiap hari bertemu dengan anak-anaknya bisa mulai mencoba untuk membuat keyakinan kelas, bukan peraturan kelas seperti yang telah tadi dicontohkan. Kemudian menjadi contoh bagi kelas lain. Nah, apabila kita sudah memiliki kelas yang sudah baik, alangkah baiknya itu menjadikan contoh bagi kelas yang lain. Jadi kelas-kelas yang lain boleh meniru kelas yang kita sudah baik. Kemudian mengajak kelas lain agar ikut melaksanakan budaya tersebut. Nah, jadi ini kan kesadaran masing-masing kelas ya. Apabila kelas kita sudah melaksanakan budaya positif tersebut, kemudian ada kelas yang belum melaksanakan, nah sesama rekan sejawat, rekan guru, kita ajak sama-sama untuk melaksanakan aksi nyata ini. Kemudian tentunya kegiatan-kegiatan
budaya positif ini, aksi nyata ini tidak akan berhasil Bapak Ibu ya, apabila tidak didukung oleh semua pihak, tidak didukung oleh stakeholder pendidikan, khususnya di lingkungan kita. Yang pertama tentunya kepala sekolah. Kepala sekolah harus mendukung kegiatan budaya positif ini, dan alhamdulillah Ibu kepala sekolah kita sangat mendukung, sangat care, sangat memberikan motivasi kepada kita tentunya untuk selalu berbuat yang lebih baik lagi di sekolah kita. Kemudian dukungan yang dulu kan ada rekan sejawat oleh kita sendiri. Budaya positif ini tidak akan berhasil apabila kita tidak bekerja sama, tidak berkolaborasi. Kemudian yang ketiga, kesepakatan dengan peserta didik. Apapun rencana kita, kalau anaknya tidak mendukung, kalau anaknya tidak mengerti, tidak akan berhasil. Makanya sampaikanlah budaya positif ini, aksi nyata ini tentunya dengan bahasa-bahasa mereka sendiri, bahasa-bahasa yang mereka dimengerti untuk mereka lakukan. Demikian Bapak Ibu diseminasi saya tentang budaya positif, rancangan tindakan aksi nyata modul 14 pendidikan guru penggerak Angkatan Tenang Kabupaten Subang, yang mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kegiatan hari ini selalu senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Saya kembali lagi kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.